Kalau gue yang punya MTV nih, Neil, lu ke MTV, pegang. Ya. Pegang MTV Indonesia. Oh, jadi produser misalnya kayak gitu? Ya terserah, pegang MTV Indonesia. Mau nggak? Gue lihat kemarin feed lu, banyak ngeposting zaman MTV lu. Ya. Sama yang tadi ya, foto yang tadi ya. Ada juga. Tinggal di print. Gambarin dikit aja masa itu. Keasikan masa itu. Masa itu, jadi gue sempet share juga bahwa gue ini anaknya sering dibully banget kan waktu high school. Nah, jadi ketika gue menyicipi yang namanya ketenaran, gue eksploitasi dan gue abuse banget gitu. Gue nggak tahu sih, maksudnya kayak zaman-zaman lu di awal-awal karir tuh lu ya pasti right? Ya shock culture segala macam lah dan kayak orang kaya baru tapi ini orang tenar baru gitu, orang baru tenar gitu. Jadi benar-benar kayak gue ngerasa gue ini I am the biggest shot lah gitu kan. Dan di situ tumbuh rasa takut ya. Kayak karena apa? Karena ketenaran ini, kekuasaan yang gue punya, pengaruh yang gue punya, itu nikmat banget rasanya, sampai gue takut kehilangan. Anggap aja gue mulai menyembah si kekuasaan ini gitu. Gue takut kehilangan. Jadi pada akhirnya, untuk melarikan diri dari ketakutan itu, gue mulai mabok-mabokan, gue mulai ganti cewek, gue pokoknya party-party mulu. Gue sebisa mungkin bikin sensasi supaya orang-orang terus tidak melupakan gue, supaya gue terus bisa mempunyai si ketenaran tersebut. Gue coba pacaran sama artis gitu kan. Ya intinya sih maintain gitu. Karena gue takut. Dan itu semua motivasinya rasa takut gitu. Dan gue sangat insecure banget. Dan gue setiap malam sampai gak bisa tidur karena gue selalu mikir kapan nih gue akan digantiin oleh yang lebih muda. Kapan gue akan digantiin oleh seseorang yang lebih bagus dari gue, lebih ganteng dari gue, lebih muda dari gue, lebih lebih atraktif, lebih lucu, kayak gitu. Dan ya hidup gue benar-benar gak damai aja. Ya itu that's jawabannya sih. Nah kalau kan itu kan ceritanya zaman lu gaul, zaman lu wah ini, zaman muda. Nah kalau lihat anak muda sekarang, zaman sekarang, samakah? Atau ada perubahan yang cukup mendasar? Gue perubahan yang paling mendasar adalah terciptanya handphone yang ada kameranya. Iya sih emang, dan itu merubah. Tapi bener loh, ya kan? Dan itu merubah semua-muanya sih kalau menurut gue. Jadi sikap kita di klub pun juga berubah. Betul. Jaim banget gitu. Bener. Gue nggak bisa bayangin ya jadi selebriti gitu ya. Cuman di zaman yang semua orang bisa ngerekam lu ngapain. Bener. Semua orang bisa ngeposting di sebuah channel gosip gitu. Gue nggak bisa ngebayangin. Dulu belum ada itu semua. Bener. Oh my goodness. Kenakalan gue itu tidak terekam. Yang tidak akan gue ceritakan hari ini. Ada loh di sini. Emang kita party bareng? Enggak. Iya benar. Iya, benar. Zaman sekarang dia benar. Sekarang jadi bedanya itu anak muda mungkin lebih aware, jangan sampai mereka dipermalukan di sosial media gara-gara ada orang random yang ngevideoin. Iya, benar. Kayak gitu. Karena sekarang ada apapun juga tiba-tiba lu ngeliat kiri udah ada kamera aja gitu kan. Bener. Jadi dan orang tuh udah kayak otomatis cepet gitu, tetek. Ininya apa? Feeling apa namanya? Otomatis aja. Intuisinya cepet banget gitu. Nalurinya cepet gitu. Kan? Yeah. Dan kalau angkatan kita kayaknya belum juga naluri itu cepet. Ada apa? Kenapa? Nah gitu. Kalau anak-anak sekarang langsung gitu kan. Sebelum begini udah langsung gitu. Iya udah gini. Oke, iya benar. Jadi itu beda yang paling mendasar dan I think bagusnya adalah mereka semua jadi jaim, jeleknya mereka jadi jaim. Gak ada yang real. Bagusnya mereka sangat tahu diri, tapi kebanyakan dari mereka pun juga akhirnya pakai topeng. Topeng yang harus mereka pakai demi mendapatkan likes, demi mendapatkan subscribers atau viewers. Mereka sepertinya harus ke
arah tertentu. Ya kita lihatlah siapa yang lagi banyak dapat likes. Oke, gue bakal ikutin apa yang dia lakuin kayak gitu. So ya itu sih. Ya benar. Oke. Ada 3 kan ya pertanyaan penutup yang ini. 2023. Ya. Lu mau ngapain? 2023 gue bro, gue pengen nantang nih, gue pengen nanya. Oke. Lu kalau misalnya ditanya gitu ya, sama orang baru yang nggak pernah kenal Arman Maulana gitu ya, dia nggak pernah ngeliat berita, misalnya lu di Amerika lah, gitu lagi jalan gitu ya, kenalan sama orang, dia tanya sama lu, so what's your name? Arman. Arman. What do you do? Lu bakal ngomong apa? I'm a vocalist. Vocalist. Vocalist for a band gitu kan? From atau vocalist from Indonesia. Yeah, gitu from kan? Indonesia. Gue lagi ngerubah itu gitu karena kemarin itu gue sempet kayak lagi baca buku, dia ngomongin purpose lo diciptakan di dunia ini untuk apa. Jadi tahun 2023 itu sama seperti tahun 2022. Gue adalah seorang komunikator, ya kan. Strength gue itu membuat sebuah konsep yang kelihatannya ribet jadi simple. Karena skill komunikasi gue. Dan kebetulan beberapa tahun terakhir ini klien gue adalah Tuhan. Oke. Itu orang pasti yang excuse me bisa diulang. Tapi itu adalah job desk gue dalam 20 detik gitu. Jadi tahun ini gue mempunyai yang udah jelas banget ada 2. Yang pertama, memperbesar YouTube channel gue. Dan, actually gue selalu suka nggak enak kalau misalnya ngomong ini YouTube channel gue. Tapi karena gue ngerasa ini adalah project yang dipercayakan oleh gue dari Tuhan. Sehingga ini sebenarnya YouTube channelnya Sang Pencipta gitu. Ya kan? Dan yang kedua, bikin film layar lebar. Layar lebar ini pun juga sebuah project yang dititipkan oleh gue gitu untuk gue manage gitu. Dan gue sendiri nggak akan pernah kepikiran ide untuk bikin layar lebar ini kalau bukan gara-gara tiba-tiba dibisikin. Jadi sebagai produser. Sebagai produser. Nggak main mah nggak ya pasti ya. Main nggak. Director juga nggak ya. Produser berarti. Ya? Untuk nge-produce. Kayak gitu. Karena dulu gue pernah produce Susi Susanti. Iya benar. Ini baju film-film ya? FFI. Iya, ini FFI. Dan gue bangga banget pakai baju ini karena gue terlibat di filmnya Rumah Dara sama Susi Susanti. Kok ini belum dikancing? Nggak apa-apa, emang sengaja. Jadi ternyata dia pengen viral juga sih. Kan mantan nggak ngancingin. Ini hype today. Hype today itu yang ada hubungannya dengan yang sekarang lagi hype. Yang lagi hype yang dibicarakan, yang lagi benar-benar dibicarakan AI. ChatGPT. Menurut lu presenter kan, wah ini gawat nih kalau AI, sampai gua baca salah satu Google itu dia mempush untuk ke Senat Amerika membuat sebuah hukum supaya si AI ini tidak akhirnya tidak mencat banyak orang dan sebagainya, karena ini gawat nih gitu, kayak accountant apa segala macam udah bisa dipecatin istilah gitu. Nah, kalau menurut lu, karena lu presenter gitu ya, menurut lu gimana presenter? Apakah ada? Nggak tahu ya, musisi emangnya bisa ke? Kalau musisi kan kemarin kayak Drake sempat udah langsung protes karena jadi si AI itu bikin lagu Drake kolaborasi dengan Weeknd dan itu plak. Akhirnya Drake protes untuk protes ke Senat untuk membuat sebuah hukum. Jadi ini nggak boleh terlambat nih sebelum AI menjadi Terminator. Nanti nggak? Gitu. Jadi kejadian film Terminator itu tuh Skynet tuh jadi gitu. Nah tapi nggak tahu, kalau menurut gue tetap musik itu kan art ya. Kalau menurut gue nggak tahu ya, agak sulit ya. Art itu kan kadang-kadang orang tetap aja pengen melihat tampilan aslinya lah. Kalau gue sih begitu. Gue nggak tahu ya kalau misalnya presenter mungkin nggak sih akhirnya. Gue nggak pernah kepikiran sih. Maksud gue presenter itu, mungkin kalau lu adalah presenter yang hanya datang ke sebuah acara untuk digaji aja. You know what I mean? Lu cuma dikasih cue card,
Ya. Lu cuma bacain cue card, udah. You done your job, selesai. pulang. Gitu. Ya. Tapi presenter yang nge-present acaranya dari hati dan benar-benar ngerasa kayak mempunyai kepemilikan, itu nggak akan tergantikan sih. Gitu. Sama kayak gue itu, musik juga gitu. Kalau dia yang merasa nggak mungkin digantiin, karena ya nggak mungkin lah. Itu kita tuh AI yang paling sempurna dari Tuhan. Iya, karena kita ada soul-nya, ada spirit. Dan balik lagi ya ke spirit itu gitu ya. Spirit apapun yang sedang kita rasakan, itu akan nular ke orang yang lagi nonton gitu. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang, Neil, setiap kali lo bawain acara, gue suka banget deh. Kenapa? Itu tuh. Gak tahu, tapi gue seneng aja gitu. Senengnya itu adalah spirit yang gue bawa ke mereka. Tapi kalau misalnya itu adalah sebuah AI, there is no spirit, dan kita nggak akan dapat gitu. Jadi, iya. Oke, sekarang part 2 games. Aduh, kegigit. Jawab cepat. Iya. Oke. Aku paling jago deh. VJ MTV. Belum. VJ atau VJ Tuan. Ya, VJ MTV. Kenapa? VJ MTV lah. Ya kenapa? Itu yang sampai sekarang gue masih VJ Daniel gitu di ini. Jadi sampai itu ke Idol juga kan gara-gara VJ MTV gitu kan. Exactly. Jadi VJ MTV. Oke. Zaman MTV atau zaman now? Zaman now. Karena tadi udah cerita dari audio, udah gue pasti lupa sih zaman now. Banget. Hidup gue jauh lebih damai, lebih nyaman, lebih nikmat di zaman now ini. Ya, zaman now. Oke. Bagaimana kalau MTV balik lagi ke Indonesia? Gue nggak jadi VJ. Ada nggak yang akan lu lakukan? Bukan jadi VJ. MTV balik lagi ke Indonesia. Ya. Karena gue sempat ditawarin, mau nggak jadi VJ lagi kalau misalnya MTV balik lagi ke Indonesia? Enggak. Itu di gue udah enggak. Kalau gue yang punya MTV nih, Neil, lu ke MTV, pegang. Ya. Pegang MTV Indonesia. Oh, jadi produser misalnya kayak gitu? Ya terserah, pegang MTV Indonesia. Mau nggak? Enggak sih. Nggak? Ya. Oh. Ya, callingannya udah beda ya? Iya. Iya nggak sih? Iya. Oke, sekarang ini pertanyaan nih ya. Jangan lu balikin ke Daniel yang sekarang. Oke. Ya? Oke. Kalau nggak jadi kayak Daniel yang kayak sekarang, lu bakal jadi apa? Kalau nggak jadi Daniel yang kayak sekarang, gue bakal kayak Daniel kayak apa? Gue rasa gue jadi Daniel yang sangat permukaan banget. Gue jadi Daniel yang mengejar kekayaan, status, dan gue harus naik mobil dengan brand tertentu, gue pakai jam tertentu, gue benar-benar mengejar hedonisme banget gitu ya. I think I will be in that level. Tapi kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Viola, itu gue akan jadi seperti itu. Pasti banget. Gue udah yakin banget. Gue bakal sangat insecure. Gue pengen pengen mengalahkan semua orang banget. Gue ambi banget. Gue akan mungkin bayar supaya follower gue bisa banyak banget gitu. Subscriber gue bisa banyak banget. Gue akan bayar dan lain-lain gitu. Tapi ya untungnya ya gue udah bukan di situ. Gila. Tangan lagi. Selesai. Thank you bro. Hai pisan, Daniel Mananta.